Ibu-ibu, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Ya Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu selama ini. Kami hari ini kembali datang ke hadapan-Mu, mau memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Tuhan, Engkau berkatilah ibu-ibu yang hari ini bisa hadir kembali bersama-sama bersekutu lewat Zoom ini. Tuhan, Engkau yang pimpin acara dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam pimpinan tangan-Mu. Ya Bapa, biarlah Engkau yang berkati, Engkau yang tolong di dalam wifi dan sinyalnya tidak menghadapi kendala. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini merupakan hari yang yang penuh sukacita. Kita bisa berkumpul bersama-sama saudara seiman, biarpun hanya lewat Zoom. Biarlah kita ungkapkan rasa bahagia ini lewat suatu lagu pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Sambil bertepuk tangan ya ibu-ibu di dalam rumah ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus rasa sukacita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hari, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus rasa sukacita tanpa memandang di antara kita. Bertepuk tangan kita semua. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan
Ibu-ibu, sungguh kita bersyukur ya hari ini ya. Kita bisa berkumpul bersama dengan saudara seiman kita. Dan kita tadi udah seperti pujian yang tadi kita nyanyikan bersama ya. Untuk itu kita hari ini mau mempersilakan satu saudari kita yang akan bersaksi. Saya persilakan Ibu Murni. Hari ini saya mau sharing pengalaman rohani kami sekeluarga setelah kami mengikuti Tuhan Yesus. Suaranya jelas nggak, Ibu? Oke. Nah, sebelumnya kami adalah keluarga yang belum percaya Tuhan. Kami baru mengikuti Tuhan Yesus sekitar kurang lebih 5 tahun, di tahun 2016 ya. Di tahun 2016. Awalnya dari suami saya. Suami saya sedang bergumul di dalam pekerjaannya. Di dalam pekerjaannya ada terjadi satu masalah yang menyebabkan dia mengalami kerugian sangat besar. Itu menurut ketika dia sedang bergumul, dia mendapat sebuah katanya sebuah terang cahaya yang memanggil dia suruh ke rumah, dan dia selalu menolak. Dia bilang nanti Tuhan. Nah, suatu saat ketika dia udah sampai, katanya dia sudah sampai sesak sekali, nggak tahu mau kemana lagi, akhirnya dia bilang, baiklah Tuhan, saya ke rumah Tuhan. Karena kita adalah agama Konghucu waktu itu, suami pikir dia mau ke gereja Katolik dengan alasan nanti dia masih bisa sembahyang kepada orang tuanya, kuburan. Dan maka dia pergi ke gereja di daerah Citra 3 ya. Ada gereja Katolik satu di sini. Dia bilang, saya mau mencari pendeta. Nah, dengan pengurus di sana bilang, di sini nggak ada pendeta, di sini adanya Romo. Oh gitu ya, kalau begitu saya boleh ketemu nggak? Terus katanya, oh nggak bisa, sekarang kami baru selesai ibadah. Bapak kalau mau ketemu, Bapak harus daftar dulu. Terus suami saya bilang, oh gitu ya, kalau gitu lain kali aja ya. Akhirnya dia balik dalam mobil, katanya dia, Tuhan saya sudah ke rumah Tuhan, tapi saya nggak ketemu orang yang bisa itu mengarahkan gimana caranya. Lain kali aja deh, saya mau balik ke toko lagi ya. Terus di antara perjalanan dia mau balik ke toko, dia diarahin lagi, nggak bisa. Dia bilang, kenapa setir saya langsung diarahin ke arah Citra 2. Sampai di sana dia bilang, oh di sini kayaknya ada satu gereja lagi. Oh apakah ini yang maksud Tuhan saya ke sana. Nah setelah dia ke sana, mereka ternyata hari itu hari Minggu, baru selesai kebaktian 2. Dan waktu itu dia bilang, oh macet. Di sini macet, lain kali aja deh, malu, di sini ramai banget. Saya pakai baju seadanya aja, dari mana saya ini mau ke gereja malu. Habis itu dia ngomong-ngomong sendiri lagi, Tuhan mau arahkan saya ke sini ya, ke rumah Tuhan yang di sini katanya. Terus tapi nanti saya ke sana tolong permudahkan saya ya di sana ya Tuhan. Di situ saya nggak kenal siapapun dan saya malu, tolong kasih saya ketemu orang yang ramah gitu katanya. Dan ketika dia masuk ke dalam ya di parkiran, dia ada ketemu ada beberapa orang bapak-bapak yang masih ngobrol di sana. Lalu dia tanya, Kak, saya boleh ketemu pendeta nggak? Ternyata bapak-bapak yang di sana ramah sekali. Oh ya, Bapak mau ketemu pendeta siapa? Dia bilang, oh saya nggak kenal pendeta di sini siapa. Saya dari Konghucu katanya. Saya mau mau berbicara sama pendeta. Di situ Bapak, oh iya ya saya tahu, orangnya ramah sekali Bapak itu. Terus Bapak itu langsung ke atas cari pakon. Nah, terus pakon turun. Pakon orangnya ramah, senyum terus kan, kita tahu
Terus dia akhirnya suami diantarin ke KU di sana, didoain, diceritalah pergumulannya. Itu awal mula suami saya ke rumah Tuhan, ke gereja. Di sana dia menerima Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus menyuruh dia, ini yang tempat yang saya mau kamu kesini. Nah setelah itu dia telepon, setelah itu dia telepon saya, dia bilang, Mami, saya sudah loh ke rumah Tuhan dan saya ada ketemu pendeta, orangnya ramah. Dan kalau nggak salah telepon ada Pak Andre sama Pak Albert, kemudian ke toko kita didoakan, dan di sana kita Konghucu kan banyak sembahyang ya, ada banyak patung-patung gitu. Nah, mereka doain dan semuanya itu mereka bersihin. Kemudian di rumah kita juga banyak sekali, kita ada pakai patung banyak ya. Dia bilang nih, nanti setelah ke toko mereka akan ke rumah loh. Mami nanti ituin dulu ya, terima tamunya dulu. Nah, itu perjalanan kami dari awal ya, ikut ke Kristen. Kemudian kami dikenalin ke Ibu Siska karena kami adalah hati di Citra 5 Golden Palm sini. Jadi Ibu Siska adalah pemerhati kita yang pertama. Lalu sama Ibu Siska kita diajak besoknya kita ada ibadah, kalau nggak salah pagi-pagi deh, yang jam 5 pagi itu loh, itu hari apa. Lalu Siska ajak kami ke sana, itu hari pertama kami satu keluarga. Terus kalau hari Jumat Agung ya Bu ya. Nah hari itu kami hari pertama ke gereja. Setelah itu kami diajak hari Minggu. Hari Minggunya kami ke gereja. Dari situlah kami mulai mengikuti Tuhan Yesus. Nah setelah kami mengikuti selama beberapa bulan, suami mengajak kita, apakah kita itu yuk ikut katekisasi. Kata Pak Kon nggak bisa, kalau mau ikut katekisasi minimal harus 6 bulan gitu loh, baru itu. Oke, terus kita sampai kalau nggak salah 6 bulan kemudian terus kita ikut katekisasi. Nah di katekisasi itu kami mulai belajar, diajarin gini-gini kan. Di katekisasi itu ada diajarin beberapa guru Injil. Salah satunya ada guru Injil menyebutkan gini, dia menjamin, maksudnya kalau kita ada, kalau saya nggak salah ya, kalau salah nanti dikoreksi. Menjamin dengan 100.000%, wow 100.000%. Rasanya ketika kamu mengikuti Kristus, kamu akan dipulihkan gimana? Wah, saya kan orangnya penasaran juga Bu. Apa ya, benar, saya catat 100.000%. Benar ya bisa dipulihkan. Saya pikir kalau dipulihkan itu saya kembali lagi, kita hidup sejahtera gitu secara apa ya, bukan rohani gitu loh Bu. Nah, oke, saya catat. Ketika setelah kami selesai ikut katekisasi, kan kita ada mengisi satu form terakhir deh untuk pelayanan, dan ada apa-apa itu entah apa namanya. Ada satu pertanyaan yang ditanyain begini. Nah, apa tujuan kamu masuk Kristen ya, kalau nggak salah, atau mengikuti Yesus? Nah, di situ saya tulis untuk menyelamatkan keluarga saya. Saya aja saya tulis untuk menyelamatkan keluarga saya. Maksud saya itu sebenarnya begini, kami sedang bergumul, ada masalah di keluarga mengenai pekerjaan suami, dan saya sendiri bergumul dengan kehidupan keluarga kami yang tadinya baik-baik saja. Kemudian ketika singkat cerita, dari pertama saya sama suami kan dari satu kantor yang sama. Terus ketika menikah kami keluar usaha sendiri. Usaha sendiri itu kami usahanya dari rumah. Dan setelah dari rumah itu usahanya ternyata berkembang ya. Berkembang kan stok barang di rumah itu jadi kayaknya rasanya sambil anak, saya udah punya baby, udah punya anak 2, rasanya kan gak cocok ya, kotor atau gimana. Nah, kita ada rencana mau pindah ke ruko.
maksudnya pekerjaannya yang pindah ke ruko. Setelah pekerjaannya pindah ke ruko, nah disitulah masalah mulai. Saya ke ruko kerja sama suami, Ana ditinggal di rumah sama suster. Dan ternyata suami nggak tegaan, dia bilang dia nggak dia khawatir, dia sangat sayang anak. Dia bilang kalau di rumah begitu, apakah itu enggak, kan sering ada cerita begini-begini. Nah dia bilang kalau enggak mami nggak usah ke toko lagi deh. Ini maksudnya kehidupan kita ini udah cukup lah ya. Saya udah beli ruko satu lagi disewain ke orang. Saya hidup bye-bye, anaknya pekerjaan kita kalau dihitung-hitung pengalaman sudah hampir 15 tahun lebih di bidang itu. Dan dia bilang ini cuma buka toko biar papi yang ngurus aja, mami percaya sama papi aja gitu ya. Nah, mami di rumah urusan anak-anak udah mulai sekolah, saya ngajar sendiri, saya antar sendiri. Saya pikir ya oke lah. Nah ternyata masih pada awalnya itu pembukuan saya yang pegang kan. Lama-lama karena saya nggak ke toko, pekerjaannya jadi harus tunggu pulang baru bisa diselesaikan. Lama-kelamaan ini terjadi masalah, suami bilang, mami ini aja deh pembukuannya saya yang pegang aja. Kami di rumah ini aja konsen urus anak-anak. Oke, saya juga oke. Akhirnya saya nggak pernah urusin masalah itu. Ternyata ada terjadi masalah besar di toko dan ketika di luar itu ada sales, ada manajer dari pabrik yang mengajak dia entah join apa, saya udah nggak pernah urus lagi. Wah, ternyata itu menyebabkan kerugian yang sangat besar. Dan saya tidak tahu sama sekali. Ketika masalah udah terjadi, dia pulang baru bilang dia terkena masalah yang besar. Sedangkan saya nggak tahu apa-apa. Selama beberapa tahun saya biarin dia yang ngurus saja. Saya taunya urusin anak-anak sampai sekolah. Kita sudah planning anak saya yang kedua dari kecil itu sampai kejadiannya anak saya rencana saya mau sekolahin dia keluar, ya, hancur berantakan, semuanya habis gitu loh. Dan itu anak ini jadi akhirnya menyalahkan saya gitu loh, menyalahkan orang tua. Ketika sampai sekarang dia udah sampai di kelas 10 itu harusnya keluar semua dananya udah nggak bisa kepakai lagi. Jadi saya bilang, Dek, kayaknya mama nggak jadi sekolahin kamu keluar. Kamu lanjut dulu di sini ya. Nanti dia nggak mau, dia marah. Dia bilang, mama itu mama kenapa kasih itu. Saya bilang ini ada masalah yang mendesak gitu deh. Jadi mama nggak bisa lanjutin sekolahin Dede keluar. Anaknya dari tadinya yang ceria jadi anaknya yang pembangkang, marah dia terus. Kita dia kalau diajak apa-apa selalu nggak mau. Jadi anak yang orangnya jadi pemarah gitu. Nah, akhirnya setelah udah selesai, kita kan punya aset mau dijual. Aset itu kalau mau dijual juga nggak gampang loh, lama sekali. Nah kayak kita bilang gitu, akhirnya saya waktu itu sudah nggak kerja, udah berlama-lama nggak kerja, saya juga bingung ya di rumah ngurusin anak saja. Terus anak saya ini selalu bilang, mama lakukan sesuatu dong, jangan cuman diam aja. Mama dia cuman taunya mama pergi kerja cari uang deh biar Dede bisa sekolah keluar gitu. Saya bilang, saya mau kerjaan apa sekarang, udah umur segini, ya kan? Oke, akhirnya di satu kita waktu saat kita perjamuan, pernah satu kali perjamuan di roti kita itu ada tulis sesuatu kan. Di roti itu saya dapatnya ayat yang ini, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, kamu minum. Apa gitu ya, yang Matius 6 ayat 33 itu saya masih ingat. Tetapi kita disuruh carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke,
Makanya saya saat itu, saya pikir, nah, saya harus lakukan sesuatu. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya saya mulai dari carilah kerajaan Allah. Saya search-lah di Google, apa itu artinya? Mungkin kira-kira begini ya, saya disuruh melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan? Waktu kita katekisasi terapi itu diisi, kamu mau kita disuruh ikut pelayanan, boleh dikosongin nggak Pak? Katanya nggak boleh, harus isi. Saya pikir mau isi apa ya? Paling gampang deh yang menerima tamu aja, jadi aser aja. Oke, nah saya sekarang di sini ya mau sharing tentang kita harus melakukan pelayanan. Itu berkat yang saya terima dari sana, mulainya dari sana. Jadi dari situ saya mulai jadi aser sama suami nggak mau. Nah, gini-ginilah, gini saya inilah, asam urat lah apa, banyak alasannya. Saya bilang nggak boleh harus suami istri, kalau enggak gimana. Udah kita udah tulis, kita lakukan aja setahun. Kalau setahun udah lewat kita baru bilang gitu deh ganti. Pokoknya udah diisi jalanin aja. Akhirnya dengan bersungut-sungut juga, akhirnya dia itu ikut. Nah, setelah ikut pelayanan, setelah ikut dari pelayanan yang master itu, kita banyak kenalan teman, terus kita disuruh ikut ke hati. Dari ke hati saya ikut kenalan banyak teman-teman. Nah, terus saya disuruh ini ke doa Rabu. Intinya mulainya dari sana. Saya disuruh ke doa Rabu. Malah, Mur ikut doa Rabu yuk. Saya bilang, ada apa di situ? Di sana itu kita mendoakan orang yang bergumul, orang sakit, oh gitu ya. Ya udah deh, saya ke sana. Setelah saya ke sana beberapa kali, di sana saya melihat, wah ternyata masalah orang itu apa ya lebih parah dari saya. Ada yang sakitnya gini, ada yang begini. Wah saya merasa saya masih bersyukur gitu loh. Walaupun itu saya jatuh habis semua, saya masih tiap hari bisa makan, anak-anak masih bisa bayar uang sekolah, cuma masalah nggak bisa ini yang rencana keluar anak sekolah keluar aja. Oh gitu. Saya pikir, oh iya ya. Akhirnya dari sana saya benar, saya pikir saya ini harusnya bersyukur loh. Tapi di situ anak saya yang dua, saya mau cerita anak saya yang kedua itu dia menolak Tuhan, dia marah saya, terus saya udah mulai dari diri saya ya, carilah dahulu kerajaan. Saya mulai dari situ dan saya saya mau buktikan itu jaminan 100.000% itu apa yang harus kita lakukan supaya saya menemukan jawaban itu. Dan saya mulailah mau melayani. Ketika saya ditawarin, ibu ikut pelayanan yuk di pengurus doa. Saya bilang mau lakukan apa? Saya nggak ngerti. Nggak apa-apa, cuma salam-salaman aja di depan. Oh ya, oke lah. Udah, itu termasuk melayani kan? Oh ya udah, untung aja suami suruh duduk, saya juga ikut doa kan. Ternyata dari sana itu saya mengalami pengalaman rohani yang luar biasa di sana. Saya jadi senang mendengarkan firman. Padahal saya dulu suka sekali kalau di YouTube itu ya Bu ya nontonnya drama. Nontonnya drama. Nah tiba-tiba lagi nonton itu ada keluar yang firman, saya dengerin akhirnya kita dikasih buku Mesbah Keluarga. Nah dari situ saya bilang buku ini mau diapain ya? Saya ajak mereka bikin Mesbah, alasannya banyak. Papinya bilang saya sibuk. Cece bilang saya lagi ada tugas kuliah. Dede bilang saya lagi ada tugas sekolah. Wah jadi buku itu udah lewat 3 bulan, 6 bulan nggak ada yang baca loh. Terus si Cece saya ngintipin ternyata lagi bikin konten. bukan lagi belajar, lagi bikin konten. Dede lagi sharing sama temannya, bukannya benar-benar waduh. Akhirnya saya bilang, gimana mau mesbah keluarga? Ini anak-anak semuanya pada nggak mau. Akhirnya saya mesbah sendiri loh Bu, buku itu. Saya mesbah sendiri. Saya bilang, Tuhan saya baca aja semuanya. Saya sharing sendiri. Sampai suatu saat benar-benar ya Bu, kita ikutin doa, sharing, dengerin, kita ikutin, kita taat. Saya berusaha, yang saya mau cari itu, ini anak-anak ininya,
apa ya yang Tuhan mau di keluarga saya ini, kenapa ya sudah ikut Tuhan, kenapa semuanya malah tambah parah gitu loh. Nggak ada yang itu. Nah, setelah kita itu, saya sering ituin, anak-anak kita saya ajak, mereka nggak mau pada suatu saat. Malahan anak saya yang kedua pernah marahin saya begini, Mami, Mami nggak usah itu tiap hari baca firman Tuhan, tiap hari baca Alkitab, tiap hari dengan nyanyi lagu itu, tiap hari kamu baca-baca buku itu sendiri, emang Tuhan bantu Mami. Wah, kenapa Dede bilang gitu? Ya saking marahnya. Kamu lihat, keluarga kita nggak berubah. Tiap hari berantem. Tiap hari. Eh, mana? Buktinya mana? Oh gitu ya. Wah, ini anak ini. Terus saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya berdoanya begini loh Bu, saya doa Tuhan jamahlah anak saya, jamah suami saya, jamah yang paling parah itu saya bilang jamah suami saya, jamah anak saya. Ternyata gak terjadi mujizatnya, gak ada Bu. Akhirnya saya pernah dengar khotbahnya kalau nggak salah ya, kalau kalau nggak salah Pak Gun deh atau siapapun itu kemarin khotbahnya gini, jangan salah berdoa, yang dijamah orang itu. Yang harusnya yang dijamah kamunya sendiri. Oh gitu, saya merasa saya nggak bersalah, ini yang bikin masalah kalian semua loh. Wah, sok suci saya. Terus diajarin, oh gitu ya, salah doa. Waduh, oh gitu. Akhirnya saya bilang, ya udah Tuhan, jamah saya, ubahlah saya supaya ini bagaimana kami semua benar-benar mengikuti itu loh, mengikuti jalan Tuhan. Gimana caranya ya supaya anak saya itu mengerti, suami saya itu mengerti, anak-anak ini mau mengerti loh. Saya nggak tahu saya benar atau salah, Tuhan kalau saya cara saya ingetin, kasih tahu saya bagaimana caranya gitu loh. Saya mau keluarga saya ikutin jalan Tuhan gitu. Saya mau keluarga saya pulih gitu Bu. Akhirnya saya ubah doa saya, Tuhan ubahlah saya aja deh, ubah saya supaya saya bisa menjawab semua pertanyaan saya. Kenapa Mama tidak mau kasih jalan keluar, Mama kenapa? Akhirnya ya udah, singkat cerita Tuhan benar-benar ya Bu, saya berdoa saat Tuhan jamah saya ketika persoalan itu udah semakin sulit, sampai kita kan ada rumah yang diajukan ke bank, kita udah nggak bisa melakukan pembayaran dan udah dikirimin surat lelang Bu, dikirimin surat lelang. Ibu percaya nggak, saya hari itu berdoa, saya bilang Tuhan saya berserah, kami sudah berusaha, tidak ada jalan keluar. Tuhan saya berserah, kuatkanlah kami supaya kami bisa lewatin masalah ini. Terserah mau gimana. Ada mujizat Tuhan yang terjadi loh Bu. Keesokan harinya ada saudara seiman kita lewat rumah, ketemu suami, dia tanya, kenapa rumahnya mau dijual? Oh saya ada masalah begini. Saudara kita itu langsung bilang gini, emang masih ada berapa? Segini kita jawab. Dia bilang, wah gak, itu kalian jangan dijual dulu loh, sayang itu. Lagian sekarang mau jual kan susah. Ini saya kirimin ya buat dikeluarin dulu, nanti baru kita pikirkan caranya. Pikirkan caranya Pak, ini ratusan juta loh, bukan ngomong puluhan juta. Iya kebetulan saya bisa membantu. Ya Tuhan benar-benar. Terus hari itu juga langsung dia minta rekening loh Bu. Aduh, saya bilang ada apa ini? Ini saudara juga bukan loh Bu, teman dekat juga bukan, saudara seiman kita. Dia bilang, saya kebetulan ada, ya. Terus dia kirimin, masalah selesai. Saya WA, saya secara pribadi saya bilang Pak, sangat terima kasih. Apa jawabannya? Ini sudah jalannya Tuhan Bu, saya juga tidak. Dan itu kejadiannya
ketika malam itu ketika saya lagi buka buku Mesbah Keluarga, Bu. Entah mengapa malam itu suami datang, ikutan duduk. Terus saya buka suara, saya bilang, "Ih, Mesbah lo yuk." Dia bilang, "Ya udah," jawabnya gitu. Terus panggil Cece dong, dia bilang, "Ke kamar, Ce, kita Mesbah." Anak-anak hari itu entah kenapa malam-malam semua datang mau. Sebelum kejadian besoknya kami ketemu saudara kita itu. Malam itu kami Mesbah keluarga, satu keluarga. Paginya sebelum saya ke atas, saya berdoa sama Tuhan, kuatkan kami supaya bisa melewati ini. Nah, hari itu juga dijawab Tuhan, karena masa proses pelelangan itu akan dilakukan 3 hari kemudian, dikasih tenggang waktu 3 hari. Hari itu juga malam-malamnya kita dapat ada sesuatu dari WA chat, besoknya kita ketemu saudara kita itu, langsung masalah selesai, Bu, yang kita gumulin bertahun-tahun, langsung selesai. Sungguh luar biasa. Ini kesaksian kami. Dan anak ini membuat anak saya yang nomor 2 itu sekarang, Bu, kalau kita ibadah hari Minggu, turun sendiri. Dia udah percaya Tuhan Yesus. Anak saya yang besar juga banyak kejadiannya, Bu. Ini kalau saya cerita nanti waktu kita nggak usah dengar firman lagi. Anak saya yang pertama, dia banyak mengalami ketika dia pelayanan di Sanctus, Bu. Dia mengalami banyak mujizat bagi diri dia sendiri ketika dia mengikuti magang, dia ikut edit. Dia waktunya udah habis ya, Bu ya. Oke, kalau gitu. Nah, itulah kesaksian saya bagaimana kami di jamaah Tuhan benar-benar baik sama keluarga kami. Kita kalau ada apapun masalahnya, terus berdoa sama Tuhan, Ibu-ibu saya yakin. Dan yang janji 100.000% itu benar, Bu. Benar, ketika kita taat dan kita ikutin jalan Tuhan, saya mengalami itu mujizat itu. Thank you. Seperti kita tadi mendengar kesaksian Ibu Murni, itu merupakan pengalaman hidup yang dialami oleh Ibu setelah mengenal lebih dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan yang selalu menopang dalam kehidupannya. Seperti kita, kalau berjauhan dengan orang-orang yang kita kasihi, seperti ibu, ayah, atau anak-anak atau cucu, ya, mangkali ada yang udah punya cucu ya. Nah, kita ingin lebih dekat lagi dengan mereka. Kita selalu rindu mereka. Seperti kita orang-orang yang percaya selalu merindukan Tuhan, dan kita ingin lebih dekat dan lebih mencintai Tuhan lagi, lebih dalam lagi. Syukurlah kita mempunyai Tuhan. Kita selalu rindu akan Tuhan. Kita ingin lebih dalam, lebih dekat lagi pada Tuhan. Satu hal yang ku
di dalam langit, puji Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Ya, saya persilakan Ibu Helen Pratama untuk menyampaikan firman-Nya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan boleh berbagian mendengarkan kisah kudus yang Tuhan titipkan kepada Ibu Murni, bagian daripada komunitas Komisi Wanita GKY Citra. Saya bersyukur boleh mendengar bagaimana pengalaman dengan Tuhan ini bisa menjadi sebuah titik balik bagi perjalanan iman seluruh keluarga. Sore ini saya berterima kasih juga diberi kesempatan untuk boleh ikut merasakan kebahagiaan Komisi Wanita GKY Citra. Ini ulang tahun keberapa ya Bu Mal? Ke-26. Oke. Selamat ulang tahun ke-26 para ibu-ibu hebat yang sudah Tuhan tanamkan di GKY Citra. Saya yakin ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan lewat Komisi Wanita ini, dan ke depan akan menjadi sebuah kesempatan untuk boleh melakukan banyak perkara hebat bersama dengan Tuhan. Saya diberikan sebuah tema tentang know you more, ya, bagaimana bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, saya ingin ajak kita untuk memikirkan topik ini dalam rangka perjalanan seorang wanita di dalam usia komisi yang sudah tidak sangat muda, tapi juga belum tua, masih 26 ya. Kira-kira usia dewasa muda lah ya. Biasanya di usia segitu kita tahu masih keluarga muda, masih punya semangat besar dan juga punya mimpi besar, dan juga ada banyak sekali kehidupan yang meriah di sana ya. Nah, kita akan sama-sama memikirkan topik ini dari firman Tuhan. Izinkan saya untuk share screen ya. Saya akan share screen dulu. Ya. Ya. Ini keluarga saya. Saya sudah menjadi mertua dari 2 menantu dan akan menjadi nenek sebentar lagi ya, dalam bilangan nggak sampai 3 bulan ya. Jadi saya merasa diri saya tadi, makanya saya memperkenalkan diri sudah lebih tua lah dari Lydia ya. Oke, kita akan sama-sama memikirkan know you more di dalam perjalanan kita sebagai seorang pribadi anak Tuhan. Kalau kita berbicara tentang mengenal Tuhan, saya sering sekali memikirkan ya, apakah kita bisa mengenal Allah yang jelas bahwa derajatnya, katakanlah kebesarannya, ada satu perbedaan yang tidak terseberangi, dalam artian dia pencipta, kita ciptaannya. Seringkali kita membayangkan mengenal Allah itu menjadi sebuah perjalanan yang kelihatan apakah itu sama dengan perjalanan kita mengenal sesama kita, orang-orang yang bisa kita rabah, bisa kita peluk, bisa kita pegang, seperti itu. Sehingga ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang berpikir tentang mengenal Allah itu seperti apa, itu nggak kebayang, gitu kan. Banyak orang berpikir bahwa mengenal Allah itu sesuatu yang kelihatannya itu tuh abstrak, kalau kita katakan seperti itu. Nah, kalaupun kita masuk ke dalam perjalanan mengenal Allah, katakanlah, ada banyak orang yang berpikir seperti itu, bahwa mengenal Allah itu tuh sesuatu yang mungkin ya cuman ya datang dengar khotbah begitu kan ya, tapi nggak ada sesuatu yang seperti kita alami ketika kita mengenal orang lain. Dan kalaupun kita merasa kita sedang belajar mengenal Allah, bagaimana saya bisa yakin Allah yang saya sembah, Allah yang saya kenali itu adalah Allah Kristen, bukan Allah yang lain, gitu kan?
Karena di dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan, ternyata di dalam perjalanan kita bergaul dengan Tuhan, kadang-kadang kita membawa pikiran-pikiran yang ternyata tidak sama seperti yang Allah minta ketika Dia berbicara, mengundang kita untuk bisa bergaul dengan Dia. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang pengenalan akan Allah yang menjadikan kita memiliki iman yang sejati seperti yang Tuhan mau, tentu saja di dalamnya itu saya akan memberikan sedikit landasan. Ada sebuah pengalaman rohani yang sangat spesifik sekali yang kita sebut sebagai intrinsik ya, atau hakiki lah kalau kita katakan ya, sangat mendasar sekali yang akan dialami oleh orang yang mengenal Allah atau dikenal oleh Allah sebenarnya, karena Allah mengenal kita lebih dahulu, kita bisa mengenal Dia, begitu kan? Dan kita melihat di sana ada proses pencarian. Tadi cerita daripada Ibu Murni itu bercerita tentang pencarian tentang pribadi Allah, bagaimana dia bisa melakukan sebuah perkara di dalam kehidupannya yang sepertinya ada di titik buntu, kalau kita katakan. Itu adalah sebuah perjalanan, dan setiap orang bisa unik. Pengalaman Ibu Murni mungkin tidak akan dialami oleh ibu yang lain, gitu kan ya. Tapi yang dialami oleh ibu lain belum tentu dialami juga oleh ibu yang lain lagi, dalam artian Tuhan menampakkan diri dalam bentuk yang katakanlah senyata itu, dalam artian memberikan jawaban bagi kebuntuan ekonomi, gitu kan ya. Itu adalah pengalaman pribadi yang diberikan Tuhan kepada Ibu Murni dan keluarga. Nggak bisa dijadikan patokan seperti Alkitab, seperti itu ya. Artinya kita kadang-kadang berpikir kalau orang lain bisa mengalami kayak begitu, saya juga pasti Tuhan akan kasih pengalaman kayak begitu. Kita masing-masing bisa memiliki perjalanan yang berbeda dengan Tuhan, dan apa yang dialami oleh diri kita atau diri orang lain di dalam pengalaman yang seperti yang tadi diceritakan itu belum tentu dialami oleh orang lain, gitu kan ya. Jadi di dalam proses mengenal Allah, saya berharap kita bisa melihat ada sebuah pengalaman rohani yang mendasar, ada proses mencari juga sebuah pembuktian yang rasional. Tadi yang saya tadi katakan, atas apa yang kita imani, kita akan bertanya-tanya apakah yang saya imani itu benar dan mana buktinya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan, kadang-kadang terkait dengan pergumulan hidup, tapi kadang-kadang mungkin lebih kepada pertanyaan-pertanyaan hidup, kalau kita katakan ya. Dan ada pijakan ketika kita bergaul dengan Allah, dan kalau kita mengatakan kita mengenal Allah yang diperkenalkan Alkitab kepada kita, maka itu tidak bisa tidak harus ada kaitannya juga dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena Allah menyingkapkan dirinya melalui firman-Nya. Sehingga kalau kita mengatakan apakah manusia dapat mengenal Allah? Dapat. Ketika Allah memang mengizinkan kita untuk menjadi anaknya, kita bisa mengenal Dia. Tapi lewat apa? Salah satunya yang kita seringkali mungkin tidak terlalu menyadarinya, yaitu Allah akan menyatakan dirinya melalui firman-Nya, dan di dalam firman-Nya, dan firman-Nya itu akan menjadi penentu apakah yang kita kenali itu benar atau tidak. Jadi kita melihat, kita bisa mengenali Allah seperti yang Allah inginkan kalau kita kembali ke sana, ya. Dan kalau kita berbicara tentang mengenal Allah, apakah itu sesuatu yang kita upayakan sebagai seorang anak Tuhan? Ternyata kita melihat Allah merindukan hal itu. Yeremia 9 ayat ke-24 mengatakan, di ayat 23-nya kita dinasehati supaya jangan menjadi orang yang bangga dengan hikmat kita, supaya kita jangan bangga dengan kekuatan kita, supaya kita jangan bangga dengan kekayaan kita. Tetapi dia katakan, satu-satunya alasan bermegah yang Allah berikan untuk boleh kita nyatakan adalah ketika saudara dan saya itu berbangga karena kita boleh mengenal dan mengerti siapa Tuhan. Dan bahwa kita tahu Dia mengasihi kita untuk selama-lamanya, dan mengetahui juga bagaimana Dialah Allah yang menegakkan hukum dan keadilan di dalam dunia, dan semuanya itu adalah sebuah kebanggaan yang menyenangkan hati Tuhan, karena Dia yang menyingkapkan hal itu. Saya mengambil terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari.
Jadi ada beda dengan perkataan yang ada di dalam Alkitab ya. Nah, kita melihat bahwa mengenal Allah boleh mencari sebuah perjalanan yang mengenal Allah lebih dalam adalah sesuatu yang ternyata dirindukan oleh Allah, boleh dialami oleh setiap kita. Karena ketika dia menciptakan engkau dan aku, dia menciptakan kita dengan satu tujuan, di mana kita boleh belajar bergaul dengan dia, kita boleh mengenal siapa dia, kita boleh membangun hubungan dengan dia, kita boleh menyembah dia, kita boleh melayani dia, dan tujuan hidup kita itu sebenarnya tidak pernah bisa dipisahkan dari hubungan kita dengan dia. Ketika kita sudah menemukan tujuan itu di dalam hidup kita akan menjadi orang Kristen yang sebenarnya paling berhasil di mata Allah. Dan menjadi orang Kristen yang paling beruntung, karena kenapa? Karena dia yang adalah pencipta, dia yang memiliki sebuah keberbedaan yang tidak terseberangi, mengizinkan kita untuk mengenal dia. Nah, masalahnya kita mungkin bertanya, apakah ini merupakan ide kita? Dan apakah cuman kita yang di dalam zaman ini? Dan saya yang punya satu kerinduan untuk mengenal dia, karena sekarang gereja sedang mengusung tema bagaimana bisa mengenal Allah lebih dalam gitu ya. Nah, saudara, kita melihat ternyata di dalam firman Tuhan kita menemukan seseorang yang memiliki kerinduan seperti yang ibu-ibu miliki. Yaitu yang kita temukan di dalam diri seorang rasul besar yang pernah salah mengenali Allah, gitu kan ya. Tapi ketika Tuhan sudah menangkap dia, ketika Tuhan sudah menyingkapkan siapa dirinya kepada dirinya, dia menjadi orang yang katakanlah pakai bahasa sekarang terobsesi, mengejar sebuah pengenalan yang boleh semakin hari semakin mendalam tentang siapa Tuhan yang telah menangkap dia di dalam sebuah perjalanan ketika dia mengenali Allah secara salah dan berjalan melayani Allah secara salah juga, yaitu ketika dia membinasakan dia menganiaya banyak sekali orang Kristen pada masa itu. Dia adalah seorang Paulus ya. Di dalam Filipi pasal 3 ayat ke-10, di sana kita bisa melihat apa yang menjadi mimpinya, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi gairahnya. Kalau ada banyak ibu-ibu yang bergairah mengenal K-pop ya, bintang film Korea gitu kan ya. Kalau ada ibu-ibu yang mungkin punya satu keinginan besar untuk mengenal yang main di sinetron Indonesia ya, karena sekarang banyak juga sinetron Indonesia yang digandrungi oleh ibu-ibu juga gitu kan ya. Nah, kita melihat Paulus menunjukkan kepada kita mungkin kegairahan yang sama, tetapi kepada pribadi yang berbeda. Ya, di sini dia mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yaitu Allah, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dia berbicara tentang kerinduannya untuk boleh mengenal Kristus. Kita tahu siapa dia rasul yang besar. Sebelum dia menjadi seorang anak Tuhan yang ditangkap oleh Tuhan di dalam perjalanan, dia sedang mengejar-ngejar orang Kristen pada masa itu, yaitu di Damsyik seperti itu. Kita melihat dia bukan orang biasa, dia seorang pemimpin agama, dia seorang Farisi, dia seorang belajar Taurat dengan sungguh-sungguh sekali, dia tahu sekali kitab Perjanjian Lama, dia tahu sekali hukum agama. Dia memiliki identitas sebagai seorang suku, salah satu suku yang katakanlah kemurnian Israelnya itu tuh bisa dibuktikan, itu di ayat-ayat di atasnya itu, dia menceritakan latar belakang daripada dirinya yang membuat dia bisa membanggakan begitu banyak hal. Dan di sini kita melihat ketika Tuhan menangkap dia, ketika Tuhan mengubah dia, dan mencelikkan matanya untuk mengenali siapa Tuhan dan mengenali apa yang benar, kebenaran yang Tuhan singkapkan kepada dia, dia menjadi seseorang yang terus ingin makin tahu, makin dalam, makin kenal, makin melakukan apa yang sesuai dengan keinginan daripada Tuhan yang semakin dia kenal. Kita tahu ketika dia menuliskan surat Filipi, dia berada di dalam sebuah penjara oleh karena Injil. Dia berada di dalam penjara, itu dituliskan di dalam Roma, di penjara Roma, dituliskan di dalam Kisah Rasul pasal ke-28. Ya, sekalipun kitab ini menceritakan banyak hal, tetapi kita bisa menemukan ini surat penggembalaan seorang
pendeta, katakanlah kalau pakai istilah kita saat ini, sedang menasehati jemaat di kota Filipi ini. Dia menceritakan tentang banyak hal, tapi dia mengajarkan pengajaran-pengajaran yang mendalam sekali yang Tuhan singkapkan kepada dia. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini, pengenalan yang Paulus katakan di sini berkaitan dengan iman yang sejati, itu dimulai dari apa? Ketika dia mengakui dirinya sebagai seorang pendosa. Dia sangat sadar betul tidak ada satupun kebaikan di dalam dirinya yang menjadikan Tuhan beralasan menyelamatkan jiwanya. Kita bisa mendengar bagaimana Ibu Murni tadi itu suaminya itu tuh ditangkap Tuhan dengan cara yang sangat unik ya, membisikkan sesuatu gitu ya, melihat cahaya seperti itu ya, mirip dengan Paulus itu di kisah 7 gitu ya. Itu ada satu kemiripan gitu ya. Kisah 9 ya. Dan kita bisa melihat ya bagaimana Tuhan itu menangkap Paulus dengan cara yang seperti itu uniknya. Dan kita melihat kalau kita bisa kenal Tuhan, itu dimulai dari anugerah Tuhan yang khusus sekali. Karena tidak semua orang mendapatkannya. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan dan menerima Dia, itu semuanya kita lihat itu adalah sesuatu yang kita dapatkan oleh karena Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. Jadi kita lihat ketika kita mendapatkan keselamatan di dalam Kristus, itu adalah sebuah hasil karya dari Tuhan semata melalui Roh Kudus-Nya. Dan di dalam perjalanan kita mengikut Dia, itu baru titik awal. Sehingga ketika saudara belajar katekisasi, kemudian saudara diarahkan untuk bisa terlibat, untuk melayani, karena itu menjadi bagian daripada perjalanan, supaya bisa terus, bisa makin maju, makin dalam, makin jauh jalannya bareng dengan Tuhan, ya, kalau kita katakan ya. Dan kita bisa melihat, tidak semua orang Kristen memiliki sebuah kehausan untuk mengenal Tuhan makin dalam. Banyak orang Kristen merasa puas kalau bisa mendapatkan tiket masuk surga. Karena kalau saya percaya Tuhan, saya punya jaminan. Kalau sesuatu terjadi kepada saya, kalau kematian menjemput saya tahu saya kemana. Itu baru awal. Kita menjadi orang Kristen bukan membeli polis asuransi masuk surga. Kita berjumpa dengan satu pribadi Tuhan yang bukan hanya rindu memberikan keselamatan kepada kita yang akan kita katakanlah keselamatan jiwa kita dari kebinasaan, tetapi Allah yang rindu kita bisa mengenal Dia secara pribadi sejak kita kenal Dia. Makin hari makin dalam. Tadi Ibu WL mengatakan gitu kan ya, kalau kita pengen kenal sama orang-orang yang dekat dengan kita pengen terus punya waktu bisa kita lalui dengan mereka. Kita bisa makin kenal mereka. Nah, itu adalah satu contoh dari apa yang Tuhan rindu untuk bisa dialami oleh setiap kita dalam perjalanan kita mengikut Dia. Kalau kita bertanya pengenalan seperti apa yang Allah sebenarnya rindukan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, apa yang Paulus katakan itu sesuatu yang berulang-ulang muncul di dalam Alkitab, yaitu tentang sebuah pengenalan. Yada ini sebuah kata yang mengenal, to know, seperti itu, tetapi dalam satu artian yang sangat khusus dan spesifik sekali, karena yada ini juga diterjemahkan sebagai sebuah kata yang berkaitan dengan berhubungan seksual. Ya. Jadi kita melihat di dalam Alkitab kata yada ini sangat spesifik, dan kata inilah yang berulang kali dipakai Tuhan juga tentang kerinduannya kita bisa mengenal Dia. Nah, kalau kita melihat kata mengenal artinya bahwa saya mengenali sesuatu karena saya mengamati, gitu ya. Karena saya mendapatkan sebuah informasi. Tadi saya katakan pengenalan yang sejati tentang siapa Allah itu ada pencarian untuk bisa memahami siapa yang kita kenal, siapa yang kita sedang ingin ketahui seperti itu. Dan kita melihat yada itu memiliki artian itu, artinya saya mengembangkan sebuah hubungan dengan seseorang dengan apa? Lewat saya jumpa dengan dia, lewat saya melalui waktu dengan dia, lewat saya semakin terbiasa, makin familiar ya, makin mengenali seperti itu, dan saya bisa melewati waktu yang katakanlah saya tuh berkomunikasi dengan dia seperti itu. Menjadi familiar sekali, menjadi terbuka untuk bisa tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Dan di dalam perjalanan kata yada ini kita melihat kata yada ini adalah kata yang mengenal secara intim, kalau kita katakan ya.
ketika kita berbicara tentang apa sih yang lebih intim daripada hubungan suami istri, ya, di situ berbicara tentang nggak ada lagi batasan, ada satu kedalaman, nggak ada orang yang hadir di tengah-tengahnya gitu ya. Suami istri bersatu untuk bisa mengenali satu sama lain. Nah, Tuhan memakai keintiman itu sebagai keintiman yang Dia rindu kita sebagai anak-anaknya mengalami kedekatan yang seperti itu dengan Dia. Jangan bayangkan Tuhan sedang berbicara tentang hubungan seks dengan kita ya, bukan seperti itu. Tetapi keintiman, kualitas kedekatan itu yang Tuhan pakai untuk menggambarkan kerinduan hatinya, di mana orang-orang yang Dia tebus di dalam Kristus ini semakin hari boleh semakin masuk ke dalam pengenalan yang semakin intim tentang siapa Dia. Ya. Nah, ibu-ibu, di dalam perjalanan kita dengan pasangan kita misalnya ya, saya stop sharing sebentar, kita menyadari bahwa ada banyak hal-hal yang kita kenali tentang pasangan kita itu karena kita sudah melewati waktu, ya, melewatkan waktu dengan dia. Kita memiliki banyak sekali kesempatan untuk bisa mendengar dia atau ketika dia berbicara atau enggak. Sama seperti ketika kita mengenali anak kita, ya, itu membutuhkan waktu untuk kita bisa tahu, oh pikirannya begitu, oh ternyata dia takut akan hal ini, oh ternyata dia senang akan hal ini, oh dia punya mimpi seperti ini. Dan itu adalah sebuah pengenalan yang kita katakan belum tentu orang lain kenali. Seperti dengan pasangan kita lah terutama. Kadang-kadang suami kita atau istri atau anak kita belum bicara kita udah tahu dia lagi ngalamin apa. Bukan karena kita punya kemampuan membaca pikiran, tetapi karena kita sudah begitu kenal, ya. Kita melewati waktu dengan dia sehingga kita tahu, oh kalau dia lagi posisi seperti ini, biasanya ekspresinya seperti itu, gitu ya. Nah, saudara, mengenal lewat sebuah perjalanan yang sangat pribadi ini adalah sebuah pengenalan yang Tuhan ungkapkan betapa Dia rindu kita boleh mengalaminya dengan Dia. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat indah sekali, dan menariknya lagi begini, di dalam perjalanan kita mengenali siapa Tuhan, ternyata untuk bisa kenal Tuhan itu ada kaitannya dengan mengenal diri, ya. Saya akan masukkan sedikit satu hal yang menarik sekali untuk diperhatikan, bagaimana para pendahulu kita di dalam iman mengajarkan kepada kita tentang kalau kita mau kenal Tuhan, kita perlu tahu siapa diri kita. Kalau kita mau kenal diri kita, kita perlu kenal siapa Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik sekali, karena kita bisa melihat ya, saya ingin katakan bahwa kalau saudara memiliki satu perjalanan, semakin kita bisa kenal Tuhan, ternyata kita akan makin kenal diri kita juga. Seperti itu. Dan untuk bisa mengenal Tuhan, kita perlu juga mengenal siapa diri kita. Ini sedikit filosofis, tapi saya nggak akan bahas filosofisnya, saya cuma ingin menggambarkan betapa hasil daripada pengenalan Tuhan itu akan membuat kita lebih kenal siapa diri kita. Itu intinya yang saya pengen bagikan ya. Jadi kita lihat di dalam perjalanan kita untuk bisa mengenal Tuhan, di sini kita lihat bahwa untuk bisa saudara dan saya menjadi orang yang Tuhan inginkan, kita melihat ada seseorang yang kalau kita katakan Bapak Gereja yang mengatakannya, dia katakan bagaimana engkau bisa mendekat kepada Allah sementara engkau jauh dari dirimu sendiri. Dan dia berdoa, ya Tuhan, karuniakan kepadaku agar aku dapat mengenalmu. Jadi pengenalan akan Tuhan itu bukan sebuah teori. Ini sesuatu yang berjalan menuju ke arah Allah vertikal, tetapi juga berjalan ke dalam diri kita untuk mengenal diri kita. Jadi seperti ada sebuah cermin dua arah seperti itu. Dan yang lain lagi mengatakan begini. Ini seorang spiritual ya, seorang guru spiritual kita katakan di dalam abad 13 itu dia katakan tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Tuhan tanpa terlebih dahulu mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu. Itu dikatakan oleh Meister Eckhart ya. Nah, ada lagi yang lain. Saya mau ajak saudara perhatikan, ini juga seorang yang dikatakanlah kalau di orang Katolik itu kita katakan dia termasuk orang yang sangat inspiratif dalam hal spiritual ya. Di sana dikatakan hampir semua persoalan di dalam hidup rohani bersumber dari kurangnya pengenalan diri.
dalam perkaitannya ini adalah dalam kaitan bagaimana mengenal Allah itu akan menolong kita kenal diri dan sebaliknya seperti itu. Dan ada satu lagi yang kita lihat di sini, ini John Calvin ya. John Calvin itu adalah Bapak Reformasi yang kita sangat ikuti banyak ya pengajarannya di dalam teologi reform ya. Nah, di sana dia katakan hikmat kita terdiri dari dua bagian. Pengetahuan akan Tuhan dan diri kita sendiri. Namun, karena kedua hal ini terhubung menjadi satu oleh banyak ikatan, nggak mudah untuk menentukan yang mana lebih dahulu dan mengakibatkan yang lain. Kenal Tuhan dulu kah, baru kenal diri, atau kenal diri dulu, baru kenal Tuhan. Dia bilang udah nggak bisa dibedakan. Tapi yang jelas dua hal ini saling terkait. Kenapa saya mengangkat hal ini? Karena saya ingin mengajak kita melihat apa yang menjadi hasil daripada pengenalan Tuhan itu harus terlihat di dalam kehidupan kita. Ya, nah kita lihat. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Saya harus katakan ini dimulai dari inisiatif Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menghampiri untuk menyingkapkan dirinya kepada kita. Saya yakin Allah dengan caranya yang unik menghampiri suami dari ibu murni. Sama seperti dia menghampiri Paulus, sama dia seperti dia menghampiri setiap kita dengan pengalaman iman yang berbeda satu sama lain. Sehingga ketika Paulus mengalami Tuhan menghampiri dia dan menyingkapkan diri kepada dia di dalam perjalanannya menuju ke kota Damsyik, kita melihat Allah yang berinisiatif menghampiri dia, menjangkau dia, kita katakan seperti itu, sehingga dia mengalami sebuah pengenalan, sehingga dia bertanya, siapakah engkau? Sehingga Yesus mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Kalau ibu-ibu masih mengingat ya bagian teks itu ya. Jadi kita melihat di sini, dia menggambarkan, dia ingin mengenal Kristus, dari teks yang kita bacakan itu, dan itu bukan sekedar pengetahuan atau pengajaran, doktrin yang kita pelajari di dalam katekisasi, seperti itu. Tapi ini satu pengenalan yang didapat melalui sebuah pengalaman. Dan itu melampaui segala kemuliaan, kata Paulus, dari hal-hal yang pernah dia banggakan, dan yang masih menjadi hal yang begitu hebat bagi kebanyakan manusia di dalam dunia ini. Dan kita bisa melihat orang-orang yang mengenal Tuhan, ketika Tuhan menghampiri dia, akan menjadi pribadi yang kemudian tidak lagi sama. Yesus mengajarkan, ketika orang bisa mengenal Allah di dalam kerajaannya, kerajaan sorga seperti itu, dia seperti menemukan, dikatakan, mutiara berharga di ladangnya. Sehingga dia memutuskan untuk menjual segala sesuatu untuk bisa mendapatkan mutiara itu. Atau mungkin kita katakan orang yang menemukan Tuhan itu tuh bisa mengenal siapa Tuhan itu akan menjadi orang yang melihat segala sesuatu yang begitu hebat di mata dunia tidak lagi berarti. Itu Paulus katakan. Dia katakan aku menganggap segala sesuatu sampah. Jadi kalau nanti ibu-ibu ada waktu baca Filipi 3, ibu-ibu akan melihat bagaimana pengenalan akan Tuhan itu mengubah siapa diri Paulus benar-benar ya kalau kita katakan ya. Dan kita melihat itu yang menjadikan Paulus rindu untuk semakin mengenal Tuhan. Saudara, Tuhan menghampiri dan memperkenalkan diri kepada kita, barulah kita bisa mengenal Dia. Seperti itu. Dan kita bisa melihat Tuhan yang mengenal kita ini, Dia juga ingin dikenali oleh kita. Di dalam kenyataannya dia mengatakan Paulus mengatakan kepada kita kekekalan itu bahkan kekekalan itu tuh bergantung kepada pengenalan kita akan siapa Kristus. Karena di dalam firman-Nya Tuhan di dalam Yohanes firman Tuhan mengatakan pada kita, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi mengenal Tuhan dan Anaknya pribadi Yesus merupakan inti dari hidup kekal. Dan kata mengenal di dalam ayat ini tidak menunjukkan kita mengenal secara biasa, tapi ini merupakan pengenalan yang didapat dari hubungan pribadi dan hidup dengan pribadi yang kita kenali, yaitu Kristus itu. Dan jika mengenal Tuhan itu sepenting itu, maka kita mungkin perlu mencari tahu bagaimana kita bisa mengenal Dia. Nah, saudara, mengenal Kristus itu menjadi sebuah perjalanan yang saya katakan pencarian kita di seumur hidup kita. Sampai kita jumpa muka dengan Dia. Kita melihat
bagaimana Allah yang menghampiri kita adalah Allah yang ingin kita mengenal Dia dan Allah yang mengenal kita. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 7 ayat ke-21 sampai 23, di situ ada orang yang mengaku dia mengenal Tuhan. Ada orang yang mengaku dia sudah melakukan banyak sekali pekerjaan Tuhan. Tapi dikatakan bahwa Tuhan menjawab, aku tidak mengenal engkau. Jadi untuk orang-orang yang hanya kenal Tuhan, terus kemudian melakukan pekerjaan, mengaku diri kenal Tuhan, tapi kalau Tuhan belum kenal dia, sebenarnya dia belum mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan di dalam Yohanes pasal ke-10 ayat ke-27 sampai 28, di sana Yesus mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku dan mengikuti aku. Jadi kita melihat Allah yang menghampiri kita, Allah yang ingin kita kenali adalah Allah yang juga mengenal kita. Dia mengenali siapa diri kita, dan itu dikaitkan, nanti kita lihat, dengan bukti kalau kita kenal Allah itu seperti apa. Saya belum membahasnya di sini, dan yang saya ingin ajak kita melihat di sini adalah bahwa bagaimana kita menemukan orang yang mengenal Tuhan itu tuh seperti yang kita maksudkan dengan makin mengenal Tuhan makin dalam. Kita bisa menemukan contoh seperti Musa. Bagaimana Allah mengenali dia muka dengan muka, Alkitab katakan. Allah menyingkapkan diri kepada dia. Dan sejak dia mengalami pengalaman mengenal Allah di semak itu, dia menjadi pribadi yang belajar berjalan bersama dengan Allah dan memiliki sebuah kerinduan untuk bisa lebih mengenal lagi siapa Allah yang telah menemui dia di semak yang berapi itu. Dan kita melihat sampai ke satu titik dia katakan, Tuhan, aku pengen lihat wajah Tuhan, dia kata. Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang bisa menatap dia dengan matanya, tapi Tuhan izinkan dia untuk melihat punggung Tuhan. Jadi Tuhan mengenal dia muka dengan muka. Kita bisa melihat di dalam Alkitab bagaimana Allah mengenali Abraham seperti seorang sahabat, dikatakan. Sehingga Allah nggak merahasiakan sesuatu daripada dia. Jadi kita melihat Allah kita adalah Allah yang mengejar kita untuk kita bisa mengenal dia dan dia mengenal kita. Dan kata mengenal di sini mungkin boleh kita katakan ya, bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah mengenal siapa yang mengasihi dia. Itu 1 Korintus 8 ayat 3 mengatakan. Jadi ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, jangan pikir cuma kita yang mengenal Tuhan. Ternyata ada arah lain, yaitu dua arah yang kita alami, karena Allah juga mengenali siapa kita. Ya, jadi saya ingin kita melihat betapa luar biasanya dan pribadinya Allah kita ini. Dan kita melihat di sana bagaimana firman Tuhan ini mengajak kita untuk melihat bahwa kita menjadi orang yang boleh semakin mengenal dan dikenal oleh Allah sendiri. Ya. Jadi kita lihat bagaimana kita bisa mengenali siapa Allah yang kita rindu kenali semakin dalam. Ada 3 langkah harian yang bisa kita tempuh untuk membawa kita mengenal siapa Allah seperti yang Alkitab singkapkan kepada kita. Yaitu melalui firman, melalui doa, dan melalui komunitas. Kalau kita lihat di dalam gereja mula-mula, mereka menjadi orang yang bertekun, dikatakan di dalam pengajaran Rasul. Mereka ingin tahu siapa Allah yang mereka dengar Injilnya, mereka ingin tahu apa yang mereka percayai. Sehingga tidak mungkin ada orang Kristen yang bisa mengenal Allah dengan tepat kalau dia tidak bergaul dengan Tuhan lewat firman-Nya. Ya, saudara diberikan buku Mesbah Keluarga untuk bisa membangun kerohanian keluarga. Saudara mungkin diberikan saat teduh, bahan saat teduh supaya saudara bisa mendengarkan firman, tetapi saudara juga mendengar khotbah, tapi Tuhan rindu kita benar-benar menjadi pemercaya yang rindu untuk kenal Tuhan dengan baca firman, belajar mengerti firman dengan sebuah disiplin. Ya. Tuhan rindu kita bisa menjadi orang yang berkomunikasi dengan Dia. Berdoa bukan hanya untuk mendapatkan jawaban berkat yang kita butuh, tapi berdoa menjadi sebuah waktu untuk kita bercakap-cakap dengan Allah, supaya Allah bisa menyingkapkan pikirannya, perasaannya yang Dia ingin kita mengerti, dan kehendaknya untuk kita lakukan dan taati di dalam percakapan doa yang intim. Yesus menunjukkan kepada kita teladan sebagai pendoa yang membangun hubungan dengan Bapa secara teratur.
Alkitab mengatakan pagi-pagi hari dia bangun dan dia berbicara kepada Allah di dalam doa, dia berdoa sendirian, dan setelah melayani sepanjang hari yang melelahkan, dia menyepi untuk bisa doa juga kepada Bapaknya. Kita melihat bagaimana secara teratur dia melakukan apa yang Bapa minta lewat mendengar suara Bapa di dalam doa yang dia lalui. Dan Allah menanamkan kita di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah perkumpulan, persekutuan, seperti saat ini ibu-ibu tertanam di dalam komisi wanita di gereja GKY Citra. Tuhan berikan komunitas menjadi sebuah tempat untuk menjaga kita dari hal-hal yang bisa membinasakan iman kita. Memberikan kepada kita orang-orang yang bisa saling menasehati, saling menguatkan, saling menegur, saling mendewasakan. Dan kita perlu tertanam di dalam komunitas kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang sehat. Karena Allah tidak pernah membentuk orang Kristen di dalam kesendirian. Allah membentuk anak-anaknya di dalam hubungan dengan orang lain. Dan komunitas adalah salah satunya. Tentu saja kita mengatakan, ya, saya bisa juga mengalami komunitas di dalam keluarga. Betul, ya. Keluarga juga sebuah komunitas, karena itu gereja yang paling murni, katakanlah. Tetapi kita juga diberikan tubuh Kristus, karena di sana Tuhan rindu anggota tubuh Kristus ini boleh saling melengkapi untuk bisa mencapai tujuan yang Allah inginkan. Kita lihat bagaimana gereja mula-mula mengajarkan kepada kita perjalanan untuk mengenal Allah lewat 3 langkah harian ini, dan kita melihat mereka menjadi satu komunitas yang benar-benar menunjukkan pengenalan mereka akan Allah, mengubah kehidupan mereka sebagai pribadi dan sebagai komunitas. Kita melihat bagaimana kita bisa mengenal Allah, saudara. Allah yang menghampiri kita, menjumpai kita lewat banyak hal. Tadi saya katakan lewat 3 hal itu, dan kita lihat perjumpaan dengan Tuhan itu ketika Allah secara sengaja menghampiri kita. Buat saya tadi kesaksian ini menolong kita melihat Tuhan menjangkau keluarga Ibu Murni lewat krisis kehidupan keluarganya secara ekonomi, ya, yang mempengaruhi hubungan, yang mempengaruhi iman kalau kita katakan, ya. Dan kita lihat di saat ada kebutuhan pribadi yang besar. Tadi kesaksiannya mensupport hal ini, ya. Ada kebutuhan pribadi yang besar. Terus ada lewat situasi-situasi yang tidak terduga. Sudah hampir kehilangan properti. Tuhan izinkan seseorang anak Tuhan menjumpai dia dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kalau kita katakan. Kita bisa mengalami lewat sakit, lewat krisis perkawinan, lewat krisis kehidupan, relasi, kesehatan, kalau kita katakan, ya, anggota keluarga, atau mungkin krisis COVID yang saat ini sedang menghantam seluruh dunia. Allah bisa menjumpai kita lewat situasi-situasi seperti ini. Dan kita melihat lagi, Allah juga secara sengaja bisa menyingkapkan sesuatu tentang dirinya kepada kita di dalam saat doa kita, di dalam krisis kita yang membuat kita hampir menyerah. Allah bisa menyingkapkan sesuatu tentang dirinya situasi itu. Nanti ada satu kesaksian orang yang saya akan ceritakan, ya, menunjukkan kepada kita perjumpaan dengan Tuhan itu tuh tidak hanya melalui baca Alkitab rapi-rapi kayak begitu, tapi lewat pergulatan hidup. Terus kemudian Allah juga menjumpai kita supaya kita bisa mengenali dia ketika dia menyingkapkan tentang diri kita lebih dekat. Ya, ketika Tuhan menyingkapkan karakter kita, ketika Allah menyingkapkan apa yang menjadi titik-titik kelemahan yang tidak kita sadari. Dan Allah ketika menyiapkan kita untuk satu tugas yang khusus, Allah juga menjumpai kita dengan waktu-waktu yang dia lalui bersama dengan kita di dalam firman, di dalam doa, di dalam komunitas. Dan saat kita mengkhususkan diri secara total kepadanya, dia akan menjumpai kita. Karena firman-Nya mengatakan, carilah wajahku, maka dia akan memberi diri dijumpai oleh kita. Dia adalah Allah yang mengejar hubungan cinta, ya, dari kita. Nah, seseorang yang sedang menginspirasi saya sangat banyak sekali adalah seorang yang memenangkan Golden Buzzer ketika sedang audisi di AGT, ya, American Got Talents, ya. Ini namanya Jane. Tapi dia memakai nama Nightbird, ya. Karena kenapa? Karena Tuhan memberikan inspirasi kepada dia tentang krisis yang sedang dia hadapi lewat mimpi tentang seekor burung yang bernyanyi di malam yang gelap, dan itu ternyata benar-benar ada burung jam 3 subuh
mimpi malam ketiga itu dia melihat seekor burung yang bernyanyi di jendelanya itu di malam hari, di tengah malam, seperti sedang menyambut pagi, dan itu menjadi inspirasi bagi dia untuk bisa menjadi orang yang tetap bisa memuji, bernyanyi di tengah kegelapan kehidupan dia. Siapakah dia? Dia adalah seorang anak Tuhan yang sangat luar biasa sekali imannya. Kenapa? Karena di dalam pergulatannya dengan kanker, selama 3 kali kanker tuh muncul tenggelam, dan saat ini dia sedang berjuang untuk hidupnya. Kenapa? Karena kanker yang baru ditemukan lagi, sel cancer yang ditemukan itu tuh ada di paru-parunya, ada di tulang belakangnya, dan ada di livernya, dan kesempatan dia untuk hidup sebenarnya cuma 2%. Tapi dia katakan 2% it's okay. Kenapa? Karena bukan 0%. Ya. Dan saya ingin kita bisa melihat bagaimana dia mengalami Tuhan ketika dia menuliskan di blogsnya itu, God is on the bathroom floor. Dia mengalami Tuhan itu bukan di saat yang rapi dan bersih. Dia mengenali Tuhan di dalam penderitaannya ketika dia sedang pasca kemoterapi itu. Dia muntah sampai tertidur di lantai kamar mandi. Dia kata kadang-kadang dia tertidur dengan kepala yang ada di kloset karena muntah, dan kadang-kadang dia tidak sanggup lagi untuk bisa berdiri karena dia katakan di kamar mandilah tempat dia yang paling dia bisa menjadi siapa diri dia. Dan dengan baju yang maksudnya katakanlah dengan jaket katakanlah baju yang kayak untuk ke kolam renang seperti itu tuh, dia tertidur di sana, dan di sana dia katakan dia mencari Tuhan, dia memuji Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang dia bahkan mengutuki Tuhan, kadang-kadang dia katakan kadang-kadang dia membawa sebuah persembahan, pergulatan yang hebat sekali dengan Tuhan. Tapi dia katakan, apapun bisa dikatakan tentang siapa dia, tentang perjalanannya dengan Tuhan, tapi dia tahu satu hal, Tuhan tidak mungkin mengatakan Tuhan tidak kenal dia. Luar biasa sekali ya, imannya. Saya sangat terkesan sekali dengan wanita ini, usia 30. Saudara kalau tahu, dia menjadi inspirasi karena klip dia di American Got Talent sudah ditonton oleh 200 juta orang lebih, dan itu menguatkan begitu banyak orang yang imannya sedang terguncang oleh pergumulan, baik oleh kanker ataupun oleh hal-hal yang lain. Dia kehilangan bukan hanya kesehatannya, bukan hanya tentang potensi masa depannya yang saat ini tinggal 2% prediksi dokter gitu ya saudara ya, tapi dia juga kehilangan perkawinannya yang dia menikah dengan seorang laki-laki yang sangat dia cintai hanya 5 tahun, karena ketika kanker yang kedua ditemukan, laki-laki itu menceraikan dia karena udah nggak mencintai dia, dia katakan. Tapi di dalam krisis yang sangat banyak ini, dia mengenali tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti menopang dia, sekalipun dia melewati hari-hari yang sangat sulit sekali. Nah saudara, kita bisa melihat dia menjumpai Tuhan dan dia mengenal Tuhan dengan cara yang sangat unik sekali. Apa yang bisa kita pelajari kalau kita mengetahui bahwa kita makin kenal Tuhan? Nah, saudara, kita lihat bukti kalau kita makin mengenal Tuhan itu, saudara dan saya akan menjadi orang yang semakin mentaati Dia. Pengenalan akan Tuhan yang sejati selalu melahirkan ketaatan yang baru yang lebih dalam. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak mengenal orang yang mengaku dia mengenal Tuhan dan melakukan pekerjaan bagi Tuhan, karena Tuhan mengatakan, siapa yang mengenal dia itu mentaati kehendaknya. Sehingga dia katakan Tuhan tidak mengenal dia karena dia tidak melakukan kehendak Tuhan, tapi melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, tapi sebenarnya bukan kehendak Tuhan. Dan Yesus mengatakan barang siapa yang menjadi dombanya itu mengenal suaranya dan mengikutinya. Nah, kita lihat di sana. Dan di dalam 1 Yohanes dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Demikian juga dengan 1 Yohanes 5 ayat 3b. Di sana dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ketika kita mengatakan kita rindu mengenal Allah lebih dalam, kita harus membuktikannya dengan satu hal yang terjadi dalam hidup kita, bahwa kita semakin mentaati Dia. Tidak ada gunanya meminta Tuhan menyingkapkan kehendaknya kepada kita kalau kita tidak ada pada kesiapan mau taat. Tidak ada gunanya mengumpulkan pengetahuan tentang siapa Allah kalau kehidupan kita tidak bertumbuh di dalam ketaatan kepada Dia.
Karena seseorang yang semakin mengenal Allah, dia juga semakin bertumbuh di dalam ketaatannya kepada Allah. Karena Allah tidak mencari orang-orang yang hanya tahu secara kepala, tapi Allah mau dari kepala ini turun ke hati dan kemudian mempengaruhi tangan dan kaki kita. Dan kita melihat orang yang semakin mentaati, orang yang mengenal Allah juga semakin mengenal Allah juga akan semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tuhan merindukan bagaimana kita bisa menjadi penyalur kasih Tuhan, di mana melalui hidup kita ada orang yang boleh mengalami kasih Allah. Buat saya, saudara yang telah dipakai Tuhan untuk menjangkau kehidupan Bu Murni di dalam keterpurukannya, adalah orang yang menyingkapkan kasih Allah bagi keluarga ini. Dan dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan lewat apa yang dia lakukan. Bukan teman, bukan saudara, saudara. Tapi Tuhan bisa gerakan melakukan hal seperti itu. Karena Tuhan memiliki tugas yang khusus yang Tuhan titipkan kepada dia, dan menjawab doa yang khusus yang disampaikan oleh keluarga Ibu Murni, kita katakan. Dan yang ketiga kita lihat, orang yang semakin mengenal Allah akan mengalami perubahan hidup. Nggak mungkin semakin kenal Allah kalau hidup kita nggak makin berubah. Tadi saya katakan, pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri itu berjalan dua arah seperti itu. Semakin kenal Allah, semakin kenal diri, dan makin kenal Allah, pengenalan akan Allah akan mengubah siapa diri kita. Kita bisa lihat dalam kehidupan seorang rasul. Saya kasih contoh ya, supaya nggak terlalu panjang. Saudara, kita lihat bagaimana Paulus yang mengenal Allah, yang mengatakan kepada kita, yang kuhendaki ialah mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya dan menjadi sama dengan kematiannya. Kita melihat bagaimana Allah mengubah dia. Dia makin kenal Tuhan, dia makin kenal diri, dan bagaimana Tuhan mengubah hidup seorang Paulus. Saya ingin mengajak kita melihat, ya, di dalam Galatia 2 ayat 6, itu masih di awal, yaitu yang dituliskan dalam tahun 49, Paulus itu begitu keras dan sombong. Kalau saudara boleh baca ayatnya, saudara bisa menemukan. Ya, saudara bisa melihat, itu sudah 14 tahun setelah dia menjadi Kristen, ya. Dia menulis seperti ini kepada para rasul yang lain. Dia katakan, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Ya, dia sombong sekali ketika dia mengungkapkan hal ini. 14 tahun setelah dia percaya kepada Tuhan, ya, dia semakin mendalami banyak hal tentang siapa Tuhan. Terus kita lihat, tapi kemudian kita lihat 1 Korintus 15 ayat ke-9 yang dia tulis di tahun 55 Masehi, dia mengatakan satu statement yang luar biasa. Di sana dia menulis, ya, 6 tahun kemudian, jadi 20 tahun setelah dia kenal Tuhan, dia menulis kepada jemaat Korintus dengan cara yang lebih rendah hati. Di saat itu dia katakan, akulah yang terkecil di antara para rasul. Ini seorang Paulus, ya, kita lihat, ya. Dan kemudian 25 tahun, ya, selanjutnya kalau kita lihat, ya, di sesudah itu, ya, sekitar tahun 60 Masehi kalau kita katakan, ya. Jadi setelah dia mengenal Tuhan 25 tahun, di Efesus 3 ayat ke-8 dia katakan apa di sana? Akulah yang paling hina. Jadi bukan lagi akulah yang paling kecil, tapi akulah yang paling hina, gitu kan, ya. Terus kita lihat menjelang akhir hidupnya, 2 tahun kemudian, jadi 27 tahun setelah dia mengenal Tuhan, dia menuliskan di dalam 1 Timotius 1 ayat 15, dia katakan itu menjelang kematiannya, akulah yang paling berdosa di antara orang berdosa. Nggak mungkin orang yang berjalan bersama dengan Kristus, dengan pengenalan yang makin dalam tentang Tuhan, tidak mengalami perubahan hidup. Dan kita bisa lihat bagaimana Paulus melihat siapa diri dia, dan pengenalan akan Allah mengubah dia. Pertanyaan saudara, apakah sejak kita kenal Tuhan sampai saat ini, kita menjadi anak Tuhan yang sudah diubahkan hidupnya? Apakah melalui hidup kita, kasih Tuhan semakin nyata dilihat oleh orang lain? Apakah melalui kehidupan kita, ketaatan kepada Tuhan itu membuat orang lain itu ingin tahu apa rahasianya? Apakah semakin mengenal Tuhan, mendengar khotbah semakin banyak, membaca firman semakin banyak, suami, anak-anak, menantu, katakanlah, dan orang-orang di sekitar kita melihat hidup kita semakin lembut. Ada kelembutan Kristus. Ada kerendahan hati Kristus di dalam hidup kita, dan mereka merasakannya. Apakah semakin kenal Tuhan, engkau dan aku
semakin setia dan taat kepada keinginannya. Dan kita semakin bisa mengatakan tidak kepada dorongan diri kita yang seringkali membawa kita jauh dari Tuhan dan melukai. Apakah semakin kita mengikut Tuhan, kita bisa menjadi orang yang jauh lebih mudah memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Mulut kita semakin bisa menahan diri daripada berkata-kata yang bisa melukai orang lain. Tangan kita jauh lebih sering kita pakai untuk bisa menguatkan orang lain. Ya. Dan kita menjadi orang-orang yang membawa orang-orang yang kehilangan harapan menjadi menemukan harapan di dalam Kristus sekali lagi. Night Birds menginspirasi ratusan juta orang dan menguatkan banyak orang sekali, bukan di dalam kegagahan, tapi di dalam kerapuhan dia, dan terus hidupnya itu dekat dengan sakratul maut kalau kita katakan. Tapi dia bisa menginspirasi seluruh dunia dengan sebuah keyakinan di tengah situasi apapun kehidupan dia mengatakan dia menemukan Tuhan hadir di sana. Dia menemukan Tuhan di lantai kamar mandinya. Kalau engkau nggak menemukan Tuhan di dalam waktu seperti itu, mungkin engkau kurang merendah untuk mencarinya, dia katakan. Lihat lagi lebih rendah, dia katakannya, dan Tuhan menjumpai dia di klosetnya, ya. Tuhan menjumpai dia di saat-saat dia tidak bisa tidur di dalam bathtub, dia tertidur di sana karena muntah nggak berhenti karena kemoterapi. Dan kita lihat orang-orang yang mengenal Tuhan semakin dalam menjadi orang yang diubahkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap ibu-ibu hebat di sini boleh menjadi keindahan Kristus, bukan hanya di tengah gereja, tetapi di tengah keluarga dan di tengah orang-orang yang Tuhan tarik mendekat ke dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Minta kesediaan Ibu Malvian untuk memimpin doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kembali melalui firman-Mu Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Betapa kami adalah orang-orang yang sungguh beruntung karena Tuhan menganugerahkan kami sesuatu yang begitu indah di mana Engkau menyatakan diri-Mu terhadap kami Tuhan, sehingga kami dapat mengenal Engkau. Jika Engkau tidak menyingkapkan diri-Mu Tuhan, bagaimana mungkin kami dapat mengenal Engkau secara pribadi? Karena itu kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami semakin mengenal-Mu dan kami juga semakin mengenal diri kami. Tolong kami untuk belajar taat ya Tuhan. Tolong kami sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu ini. Sehingga kami menjadi wanita-wanita Kristus yang dapat menjadi berkat bagi keluarga kami. Bagi rekan-rekan di tempat kami bekerja. Bagi siapapun dimanapun Tuhan menempatkan kami. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan memberkati Guru Injil Helen di dalam seluruh kehidupannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih untuk Ibu Helen Pratama untuk firman-Nya yang begitu indah. Kita sudah merasakan akan kasih Tuhan ya. Kita bersyukur atas berkat Tuhan, atas kasih Tuhan yang selalu menopang kita di dalam kita menghadapi segala persoalan. Untuk itu kita emang ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Untuk ucapan syukurnya, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari kita tundukkan kepala untuk doa persembahan. Ya Bapa yang di surga, puji Tuhan kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas kebaikan-Mu pada kami, sehingga sore hari ini kami dapat memberi persembahan. Semoga persembahan ini layak dan memuliakan nama Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, hari ini adalah hari yang spesial. Ibu-ibu semua tunggu dalam setahun pasti ada mengalami satu hari yang spesial ya. Demikian juga dalam Komisi Wanita. Hari ini adalah merupakan ulang tahun Komisi Wanita yang ke-26. Wow, perjalanan yang panjang ya. Udah melewati, kalau orang dalam perkawinan katanya lewat perak ya. Perak ya, sungguh hebat ya. Tidak mudah ya perjalanan yang untuk Komisi Wanita ini ya. Untuk lebih jelasnya, apa saja kegiatan yang dilakukan selama ini untuk Komisi Wanita selama 26 tahun ini. Mari kita saksikan video klip ini. Kami pengurus Komisi Wanita mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26
kepada Komisi Wanita GKY Citra. Biarlah kita semua semakin giat melayani Tuhan bersama dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun Komisi Wanita GKY Citra. Shalom, selamat sore ibu-ibu KW yang saya kasihi. Saya ucapkan selamat ulang tahun KW GKY Citra yang ke-26 tahun. Puji syukur KW sudah memasuki umur ke-26, yang berarti Tuhan sudah menyertai KW selama 26 tahun ini. Saya yakin pasti banyak suka dan duka yang sudah dilalui oleh KW. Percayalah, semua itu diizinkan Tuhan untuk dilalui bersama-sama untuk menambah kemampuan, keahlian, kekuatan, dan kedewasaan bagi kita semuanya. Kita perlu percaya bahwa apa yang sudah dirancangkan Allah Bapa kita akan selalu mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan bagi kita semua. Seperti tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan Tuhan sudah buktikan dengan penyertaannya selama ini kepada KW selama 26 tahun. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun KW GKY Citra Garden yang ke-26. Terus semangat dengan roh yang berkobar-kobar dalam membangun KW, melayani Tuhan dan sesama dengan kasih dan kerendahan hati untuk terus dan terus memuliakan Tuhan. KW GKY Citra Garden, maju terus. Terima kasih, Tuhan berkati. Ibu-ibu tadi udah saksikan ya betapa indahnya kegiatan selama ini ya, selama 26 tahun Komisi Wanita. Nah, untuk ibu-ibu yang rindu untuk mengikuti kegiatan Komisi Wanita ini, boleh juga mengajak teman, saudara mungkin yang masih belum percaya, boleh ajak ikut kegiatan Komisi Wanita ini. Sungguh membangun iman kita ya di dalam waktu yang kita yang kadang-kadang senggang gitu ya. Kita bersyukur ya, hari ini merupakan hari yang bahagia, hari yang penuh sukacita. Untuk itu mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ulang tahun. Ibu-ibu di rumah boleh bertepuk tangan ya. Citra yang tercinta.
sekarang saya persilakan Ibu Mafian untuk doa syukur. Ibu semua, senang sekali ya kita bersyukur pada Tuhan. 26 tahun Tuhan sudah menyertai dan memimpin Komisi Wanita. Ini adalah satu kesempatan yang sangat indah untuk kita semakin dalam untuk mengenal Tuhan. Karena itu yuk kita sama-sama akan berdoa, bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi Komisi Wanita di GKY Citra. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan. Jika kami melihat selama 26 tahun ini, Tuhan sudah memimpin dan menyertai Komisi Wanita GKY Citra. Sudah banyak ibu-ibu yang belajar bertumbuh bersama di dalam Engkau. Biarlah ya Tuhan, setiap ibu-ibu, setiap wanita yang begitu setia mengikuti persekutuan ini juga semakin hari, semakin dalam mengenal Tuhan, mengalami Tuhan lewat keluarga mereka, pekerjaan usaha mereka, maupun di dalam pelayanan mereka. Hamba secara khusus berdoa, jika ada ibu-ibu yang punya pergumulan-pergumulan, Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan mereka. Biarlah Engkau sendiri yang akan membuka jalan bagi setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang punya pergumulan hubungan dengan suami, anak-anak, ataupun mertua maupun menantu. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan hubungan mereka. Bahkan yang punya pergumulan di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan tolong berkati dan buka jalan. Engkau tahu setiap kebutuhan yang mereka butuhkan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyediakan setiap apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga setiap ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Bahkan kami juga terus menyerahkan untuk masa pandemi di negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap warga negara Indonesia terus punya kedisiplinan untuk terus menerapkan protokol kesehatan sehingga masa pandemi ini pun Tuhan dapat cepat berlalu. Kami mohon biarlah Tuhan yang menolong sehingga kehidupan kami ya Tuhan bisa kembali berjalan dengan baik, dengan normal. Anak-anak bisa kembali sekolah, bahkan kami pun juga dapat kembali bekerja dan melayani Tuhan bersama-sama di gereja Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk pengurus Komisi Wanita yang begitu setia melayani bersama-sama di tengah-tengah pergumulan di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan yang membalas cinta kasih setiap pengurus Komisi Wanita saat ini ya Tuhan. Bahkan terima kasih untuk Guru Injil Helen Pratama yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kami pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan sungguh terus berbicara, menjadi bagian yang kami lakukan. Dan terus Tuhan pakai pelayanan Guru Injil Helen Pratama menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk melayani. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan kami percaya setiap doa yang kami naikkan Tuhan mendengar, Tuhan menjawab sesuai waktu dan rencana Tuhan yang indah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi buat kita semua selamat ulang tahun. Ingat tema kita hari ini Know You More. Biarlah ini menjadi bagian dalam hidup kita untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin menjadi serupa dengan Tuhan kita. Tetap semangat dan terus setia mengikut Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun ibu-ibu Komisi Wanita GKY Citra. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Yosepin. Saya persilakan Ibu Yosepin. Shalom ibu-ibu semua, selamat sore. Kami dari semua pengurus, segenap pengurus mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Helen yang telah menyampaikan firman pada kami semua. Kiranya firman yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi kami semua. Oh, ibu-ibu, pengumuman yang akan saya sampaikan yaitu mengenai persekutuan KW. Untuk Jumat depan, persekutuan kita yang membawakan firman Tuhan adalah Pendeta Daniel Fu. Sedangkan tema yang akan dibawakannya adalah pikiran yang diubahkan. Untuk MC-nya adalah Ibu Silvi. Seperti biasa ibu-ibu ya, untuk mengikuti persekutuan ini, ibu-ibu dapat terlebih dahulu mendaftar kepada Ibu Malvian untuk mendapatkan link Zoom-nya. Begitu juga bagi ibu-ibu yang akan mengikuti PA yang diadakan setiap hari Selasa jam 1 siang. Oke ibu-ibu, hanya itu pengumuman dari saya.
Untuk selanjutnya, waktunya saya persilakan kepada Ibu Malvian. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk semua ibu-ibu yang boleh hadir bersama-sama di dalam persekutuan ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Helen yang juga sudah membagi berkat firman Tuhan bagi kita semua. Dan ibu-ibu, sebelum nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Gunawan Tanu, saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman untuk kita sekalian, di mana bersyukur sekali karena saya hampir 4 tahun melayani sebagai pembina Komisi Wanita, dan mulai 1 Oktober pembina Komisi Wanita akan dipegang oleh Guru Injil Lydia. Ya, jadi saya sampai akhir September bersama dengan ibu-ibu sekalian, dan senang sekali bisa selama 4 tahun bertumbuh bersama di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Dan untuk memperkenalkan diri secara langsung, saya berikan kesempatan Ibu Lydia boleh memperkenalkan diri kepada kita semua ya. Saya persilakan Ibu Lydia. How come it's red? Ya, selamat sore ibu-ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Saya adalah Lydia, dan nanti saya akan bersama-sama dengan ibu-ibu untuk kita bisa bertumbuh bersama makin mengenal Tuhan. Terima kasih, kiranya setiap kita boleh bekerja sama dan setiap kita boleh terus maju di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Terima kasih Ibu Malvian yang akan terus menolong saya juga di dalam mengenal ibu-ibu sekalian juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, baik, terima kasih Bu Lydia. Nanti perkenalan lebih dalam, nanti kita bisa kenal anak-anak dan setiap apa yang mungkin Ibu Lydia sudah lakukan selama ini. Saya persilakan kepada Pendeta Gunawan Tanu untuk mengakhiri dan doa berkat bagi kita sekalian. Ya, selamat sore ibu-ibu. Dengar nggak suara saya? Dengar Pak, baik, jelas. Ya, biarlah kiranya ulang tahun yang ke-26 ini ya, jadi pemacu buat semua ibu-ibu untuk semakin giat di dalam kegiatan Komisi Wanita supaya bertumbuh dalam kerohanian, tapi setelah bertumbuh dalam kerohanian, Komisi Wanita jadi berkat buat gereja Tuhan secara keseluruhan. Ya, 26 tahun. Saya ingin tanya, siapa yang ibu-ibu di sini ada waktu tahun pertama? Ada? Ibu Susan. Ibu Susan? Iya. Kalau ada resen, cuma Ibu Susan aja 1 orang? Ada lagi yang lain? Kayaknya Ibu Susan deh paling. Gak ada lagi ya? Ibu Susan? Cuma Ibu Susan ya? Iya. Atau ada yang lain ya? Berarti Ibu Susan adalah ibu yang setia, saudara-saudara, 26 tahun. Ya. Oke, mari kita sama-sama akhiri ibadah ini. Ya, Tuhan, terima kasih untuk ibu-ibu di gereja ini. Sungguh luar biasa, mereka rindu untuk bertumbuh dalam kerohanian, mendapatkan berkat dari kegiatan Komisi Wanita, tetapi setelah itu mereka rindu untuk menjadi berkat buat gereja Tuhan secara keseluruhan, buat keluarga mereka, dan juga buat orang-orang sekitar mereka. Biarlah kiranya berkat daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Baik ibu-ibu, kita akan foto bersama seperti biasa. Kalau tidak keberatan, silakan membuka kameranya ya. Saya akan hitung sampai. Tadi kita bersyukur ada 60 lebih yang hadir, ada dari GKY lain juga, termasuk Ketua Komisi Wanita GKY, Ibu Tani ya, Guru Injil Tani. Apakah masih ada? Dan juga ada beberapa pengurus KW di sini, Ibu Betty dari GKY Pluit, Ibu Like Tamara dari GKY Sunter. Mereka adalah pengurus Komisi Wanita Sinode. Terima kasih untuk kesediaannya ibu-ibu pengurus KW yang sudah bisa hadir pada sore hari ini. Kita akan foto bersama ya. 1, 2, smile. Oke, 1 kali lagi. Oke. Sabar ya ibu-ibu ya. Masih tetap senyum manis.
Oke, terakhir. 1, 2, smile. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di hari Selasa. Buat yang ikut PA, yang mau ikut boleh silakan hubungi saya. Sampai jumpa di hari Jumat juga. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati semua ibu-ibu. Tetap jaga kesehatan. Ulang tahun. Thank you. Selamat tahun KW. Ya, thank you, Bu Helen. Thank you, Bu Helen. Thank you. Sehat semua ya. Pamit ya Bu. Iya, Amin. ya.